Selunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Caturwijayanti, SKMM EPIK, selaku dosen pengampu mata kuliah Surveillance Kesehatan, serta teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang PWS imunisasi di Puskesmas Purwosari. Sebelum memaparkan hasil diskusi kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Meilia Puspita Sari dengan NIM 8. Kemudian ada Nafira dengan NIM 24. Pinkan dengan NIM 36. Mifta dengan NIM 38. Lydia dengan NIM 42. Hani dengan NIM 53. Serta Amalia dengan NIM 66. Kemudian kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Imunisasi. Imunisasi menjadi isu pembicaraan di dunia sebagai bentuk kesadaran bersama dalam memelihara kesehatan dan menjadi prioritas negara-negara maju untuk kehidupan yang lebih baik. Imunisasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menimbulkan ataupun meningkatkan kekebalan tubuh individu terhadap suatu penyakit. Selanjutnya, program imunisasi. Imunisasi terdiri dari tiga jenis program, yaitu yang pertama, ada program imunisasi rutin, yang kedua program imunisasi tambahan, dan yang ketiga program imunisasi khusus. Selanjutnya, data sasaran. Data sasaran terdapat desa kelurahan, bayi baru lahir, lalu surviving infant. Yang pertama, desa kelurahan Purwosari, bayi baru lahir, laki-laki berjumlah 82, perempuan berjumlah 84, jumlah total 166. Data surviving infant, laki-laki berjumlah 82, perempuan 84, jumlah total 166. Lalu kedua, desa Kerten, bayi baru lahir, laki-laki berjumlah 75, perempuan berjumlah 78, jumlah total 153. Data surviving infant, laki-laki berjumlah 75, perempuan berjumlah 78, jumlah total 153. Lalu ketiga, desa Jejar, bayi baru lahir, laki-laki berjumlah 76, perempuan berjumlah 78, jumlah total 154. Data surviving infant, laki-laki berjumlah 76, perempuan berjumlah 78, jumlah total 154. Lalu di puskesmas, data bayi baru lahir, laki-laki jumlah total 233, perempuan jumlah total 240. Lalu jumlah total keseluruhan bayi baru lahir terdapat 473. Data surviving infant, jumlah laki-laki seluruhnya 233. Jumlah perempuan 240, jumlah keseluruhan terdapat 473. Selanjutnya, data cakupan imunisasi sampai dengan bulan Oktober. Yang pertama, laki-laki dengan 7,3%, perempuan 7 dengan 8,3%, jumlah 13,
dengan 7,8%. Yang kedua, laki-laki 6 dengan 8,0%, perempuan 7 dengan 9,0%, jumlah 13 dengan 8,5%. Yang ketiga, laki-laki 6 dengan 7,9%, perempuan 6 dengan 7,7%, jumlah 12 dengan 7,8%. Terus yang keempat, laki-laki 18 dengan 7,7%, perempuan 20 dengan 8. Selanjutnya, data cakupan imunisasi. Laki-laki dengan jumlah 67 dengan persenan 81,7%. Kemudian perempuan dengan jumlah 70 dengan persenan 83,3%. Kemudian di jumlah mendapatkan hasil 137 dengan persenan 82,5%. Yang kedua ada laki-laki dengan jumlah 62 dengan persenan 82,7%, perempuan dengan jumlah 65 dengan persenan 83,3%, kemudian di jumlah mendapatkan hasil 127 dengan persenan 83%. Yang ketiga ada laki-laki dengan jumlah 63 dengan persenan 82,9%, perempuan dengan jumlah 64 dengan persenan 82,1%, kemudian di jumlah mendapatkan hasil 127 dengan persenan 82,5%. Yang keempat ada laki-laki dengan jumlah 192 dengan persenan 82,4%, perempuan dengan jumlah 199 dengan persenan 82,9%, kemudian di jumlah mendapatkan hasil 391 dengan persenan 82,7%. Untuk selanjutnya, data indikator cakupan desa universal seal immunization dengan target bulan Juni 100%, target tahun 2023 100%, capaian bulan Juni 100%, capaian bulan Juni 100%, masalah tidak ada masalah, penyebab masalah tidak ada, RTL melanjutkan kegiatan sesuai rencana. Untuk yang kedua, cakupan bayi imunisasi dasar lengkap, target bulan Juni 49,17%,
Target tahunan 2023 98,34%, capaian bulan Juni 8,20%, capaian bulan Juni 49,50%. Masalah, tidak ada masalah, penyebab masalah tidak ada, RTL melanjutkan kegiatan sesuai dengan rencana. Untuk yang ketiga, imunisasi DT pada anak kelas 1 SD 47,49%, 95%, 0%, 0%. Belum dilaksanakan, tidak ada masalah, belum dapat dicek. Untuk yang keempat, imunisasi campak MR pada anak kelas 1. 47,49%, 95%, 0%, 0%, belum dilaksanakan, tidak ada, belum dapat dicek. Imunisasi TD pada anak kelas 2. 47,49%, 95%, 0%, 0%, belum dilaksanakan, tidak ada, belum dapat dicek. Untuk yang keenam, laporan KIPI Zero Reporting KIPI non serius 100%, 100%, 50%, 100%. Tidak ada masalah, tidak ada, melanjutkan kegiatan sesuai dengan rencana. Karena pemaparan materinya sudah selesai, maka saya memberikan kesempatan yang berada di room Zoom untuk memberikan pertanyaan. Saya berikan 3 orang untuk bertanya. Bagi yang bertanya, silakan open mic, sebutkan nama beserta NIM-nya. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Kepada Umi Solihah, silakan. Tes suara aku masuk nggak? Izin bertanya, tindakan apa yang dilakukan Kepala Puskesmas dalam program imunisasi? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian kepada Muthaifah dipersilakan. Muthaifah bisa menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, saya Muthaifah, apakah pelaksanaan imunisasi yang dilakukan oleh Puskesmas Purwosari sudah memenuhi target? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Anissa dipersilakan. Izin bertanya, kendala apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan imunisasi? Terima kasih. Baik, karena sudah ada 3 penanya, maka saya cukupkan untuk pertanyaan kita diskusikan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Tindakan yang dapat dilakukan Kepala Puskes yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program imunisasi secara langsung di lapangan untuk menilai kinerja petugas dan dapat ditindaklanjuti bila ada temuan saat monef sehingga pelaksanaan program imunisasi lebih bertanggung jawab dalam bertugas, mengusulkan dan merencanakan sumber daya
yang masih kurang dan melakukan sosialisasi dengan lintas sektor terkait di wilayahnya untuk mendapatkan dukungan politis dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas, khususnya pelaksanaan program imunisasi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa, kendala apa saja yang akan terjadi pada saat pelaksanaan imunisasi? Sejauh ini dari pihak Puskesmas tidak ada kendala apapun karena pihak Puskesmas selalu mengusulkan dan merencanakan sumber daya SDM, dana fasilitas yang masih kurang dan melakukan sosialisasi dengan lintas sektor terkait di wilayahnya untuk mendapatkan dukungan politis dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas, khususnya pelaksanaan program imunisasi. Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mutaifah. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan imunisasi yang dilakukan oleh Puskesmas Purwosari sudah memenuhi target? Setelah dilakukan pengambilan data PWS imunisasi di Puskesmas Purwosari, dapat disimpulkan bahwa kegiatan imunisasi di Puskesmas Purwosari sudah terlaksana dan diikuti oleh masyarakat wilayah sekitar. Akan tetapi, jika dilihat dari data indikator yang didapatkan, diketahui bahwa masih terdapat kegiatan imunisasi yang belum terlaksana, sehingga capaian dari program imunisasi tersebut belum dapat diketahui apakah targetnya sudah sesuai dengan tujuan, apakah belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dari program yang sudah terlaksana, tidak ada evaluasi terhadap capaian target yang direncanakan oleh pihak Puskesmas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Kendala, kendala apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan imunisasi? Sejauh ini dari pihak Puskesmas tidak ada kendala apapun karena pihak Puskesmas selalu mengusulkan dan merencanakan sumber daya, SDM, dana fasilitas yang masih kurang dan melakukan sosialisasi dengan lintas sektor terkait di wilayahnya untuk mendapatkan dukungan politis dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas, khususnya pelaksanaan program imunisasi. Apakah masih ada yang ditanyakan? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Taifah. Apakah pelaksanaan imunisasi yang dilakukan oleh Puskesmas Purwosari sudah memenuhi target? Setelah dilakukan pengambilan data PWS imunisasi di Puskesmas Purwosari, dapat disimpulkan bahwa kegiatan imunisasi di Puskesmas Purwosari sudah terlaksana dan diikuti oleh masyarakat wilayah sekitar. Akan tetapi, jika dilihat dari data indikator yang didapatkan, diketahui bahwa masih terdapat kegiatan imunisasi yang belum terlaksana. Sehingga capaian dari program imunisasi tersebut belum dapat diketahui
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mutaifah. Apakah pelaksanaan imunisasi yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Purwosari memenuhi target? Setelah dilakukan pengambilan data PWS imunisasi di Puskesmas Purwosari, dapat disimpulkan bahwa kegiatan imunisasi di Puskesmas Purwosari sudah terlaksana dan diikuti oleh masyarakat wilayah sekitar. Akan tetapi, jika dilihat dari data indikator yang didapatkan, diketahui bahwa masih terdapat kegiatan imunisasi yang belum terlaksana, sehingga capaian dari program imunisasi tersebut belum dapat diketahui apakah targetnya sudah sesuai dengan tujuan, apakah belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dari program yang sudah terlaksana, tidak ada evaluasi terhadap capaian target yang direncanakan oleh Puskesmas, dan untuk beberapa program yang belum terlaksana, belum ada alasan yang pasti mengapa program tersebut belum dilaksanakan karena di indikator disebutkan tidak ada hambatan, tetapi program tersebut tidak kunjung diimplementasikan kepada masyarakat di wilayah setempat. Apakah masih ada feedback? Sudah cukup, terima kasih. Purwosari sudah terlaksana oleh masyarakat wilayah sekitar. Akan tetapi, jika dilihat dari data indikator yang didapatkan, diketahui bahwa masih terdapat kegiatan imunisasi yang belum terlaksana sehingga capaian dari program imunisasi tersebut belum dapat diketahui apakah targetnya sudah sesuai dengan tujuan, apa belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dari program yang sudah terlaksana, tidak ada evaluasi terhadap capaian target yang direncanakan oleh Puskesmas, dan untuk beberapa program yang belum terlaksanakan, belum ada alasan yang pasti mengapa program tersebut belum dilaksanakan, karena di indikator disebutkan tidak ada hambatan, tetapi memang program tersebut tidak kunjung diimplementasikan kepada masyarakat di wilayah tersebut. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.